Masih di presisi utama pemirsa, jajaran Polres Lahat dan tim gabungan terdiri dari Subdenpom dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan patroli dan razia skala besar dengan sasaran sepeda motor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi, sajam, miras, dan narkoba. Apel razia dan patroli berskala besar dipimpin langsung oleh Kapolres Lahat, AKBP Gat Parlastro Sinaga didampingi Wakapolres Kompol Isandi Saputra. Dalam razia gabungan skala besar ini, Polres Lahat melibatkan Subdenpom LL43 dan Satpol PP Kabupaten Lahat. Setelah pengarahan, tim langsung bergerak diawali di Terminal Lembayung, penginapan, kos-kosan remaja, dan dilanjutkan razia kembali di depan Balai Yasa Lahat. Petugas gabungan juga melakukan razia kelengkapan kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Penginapan dan kos-kosan dihuni para remaja sekolah. Hasil dari patroli tersebut berhasil membubarkan warga dan anak remaja berkerumun yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta menjaring puluhan motor. Sementara itu, Polres Lumajang membubarkan balap liar usai sahur di Jalan Lintas Selatan, Desa Bago, Kecamatan Pasirian. Pelaku balap liar yang rata-rata remaja tersebut berhamburan melarikan diri saat melihat petugas kepolisian datang ke lokasi balap liar. Ratusan sepeda motor juga diamankan dalam razia tersebut. Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Zainur Rafiq menyatakan operasi ini digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah adanya ratusan kendaraan memenuhi pinggir jalan raya untuk melihat aksi balap liar. Pada pagi hari ini kita laksanakan penegakan terhadap para anak-anak muda yang melakukan kegiatan balap liar yang sudah menjadi keresahan dari masyarakat, terutama di momen Ramadan ini yang selalu menjadi keluhan kepada kami, selalu dilaporkan kepada kami bahwa banyaknya anak-anak muda yang melaksanakan kegiatan balap liar setelah pelaksanaan makan sahur. Berapa kendaraan yang diamankan pagi hari ini? Alhamdulillah kurang lebih tadi kami amankan, bisa kita amankan sekitar kurang lebih 100 motor ya, ini yang sudah dari berbagai yang protol-protolan, knalpot tidak sesuai dengan spektek ataupun knalpot brong, semuanya ada di sini. Nah, ini yang juga selalu menjadi keresahan masyarakat karena dari mereka-mereka inilah pada saat saudara-saudara kita juga melaksanakan kegiatan ibadah tarawih, mereka yang masih mondar-mandir juga dengan knalpot yang tidak standar ini. Nah, di pagi ini kami tindak semua, kami amankan dan kami berikan sanksi tilang dan akan kami amankan semua masyarakat khususnya yang beragama Islam selalu menunggu event ini karena untuk kita melaksanakan ibadah. Karena itu kita ajak, ayolah di momen itu untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kita berikan jaminan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah. Dan juga nanti kami harap nanti dari instansi terkait berkaitan dengan barangkali hobi-hobi dari para anak-anak muda ini nantinya juga terfasilitasi sehingga mereka tidak liar. Artinya sudah ada wadah nanti untuk menyalurkan apa yang menjadi hobi dari anak-anak muda saat ini. Hasil informasi di lapangan apa ada taruhan? Ya, yang kami dapat seperti itu, ya, adanya dari balapan liar ini indikasinya ada taruhan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susi, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya, selamat sore pemirsa, dengan Brigadir Susi saat ini saya sudah berada di kawasan MT Haryono. Kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran, yakni dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun yang mengarah ke Pancoran. Saat ini lalu lintas terpantau cukup ramai, namun tidak terjadi kepadatan dan kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Namun kami himbau kepada para pengendara untuk tetap jaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan dihimbau juga untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya para pesepeda yang melintas di kawasan ini, dan diharapkan juga kepada para pesepeda untuk tetap menggunakan lajur khusus sepeda yang telah disediakan. Dan dihimbau juga kepada para pengendara agar tidak melintasi jalur bus Transjakarta sebagai jalur kendaraan Anda demi keselamatan bersama dan ketertiban dalam berlalu lintas. Sementara untuk kondisi lalu lintas di tol dalam kota masih dari arah yang sama. Untuk mobilitas masyarakat ataupun arus kendaraan juga terpantau ramai dan juga dihimbau untuk tidak melintasi bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Semanggi ataupun Tendean dan juga Pancoran yang akan lurus menuju ke arah Cawang, saat ini sudah mulai mengalami ketersendatan, perlambatan kecepatan juga terjadi di mana meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas yang mengarah ke kawasan ini, yang mengarah ke kawasan Cawang, dan perlambatan kecepatan ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4 untuk jalur arteri, dan begitu juga untuk jalur tol dalam kota juga dalam keadaan tersendat. Dimohon juga kepada para pengendara agar selalu berhati-hati di mana memang di kawasan ini merupakan kawasan pusat perkantoran, banyaknya kendaraan yang keluar masuk, diharapkan agar selalu tetap jaga jarak aman dan juga tetap berhati-hati. Dan juga perlu kami informasikan pemirsa, untuk kawasan MT Haryono ini diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap, yang mana pada sesi kedua dilaksanakan pada pukul 16 sore sampai dengan pukul 21 malam. Dan maka dari itu kami himbau kepada para pengendara untuk menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini, bagi Anda yang tidak sesuai untuk mencari jalur alternatif lainnya. Dan mari tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore. Terima kasih Brigadir Susi untuk laporan Anda. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Di tengah terjadinya banjir di wilayah Jawa Tengah yang sempat melumpuhkan lalu lintas, Polri akan menyiapkan titik-titik alternatif pada mudik Lebaran 2024 mendatang. Dan berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam agenda rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ketupat 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Titik-titik yang masih terendam banjir, karena memang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa memang cuaca pada saat arus mudik itu kemungkinan ada yang masih hujan dengan taraf sedang dan ada juga yang hujan dengan taraf ringan. Oleh karena itu kita juga siapkan titik-titik alternatif. Ada 115 yang terdeteksi dan kita siapkan 112 titik alternatif, dan ini tentunya akan kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa menghindari titik-titik yang terendam banjir. Itu yang mungkin nanti akan terus kita sosialisasikan dan menjadi penekanan kita bahwa setiap dinamika yang terkait dengan masalah rekayasa, pengaturan di jalan untuk disosialisasikan, dan ini kami mohon kerjasamanya dengan rekan-rekan semua sehingga semua informasi-informasi yang akan digunakan oleh para pengguna jalan ini bisa terinformasi dan pengguna jalan bisa memilih kapan akan melaksanakan kegiatannya, kemudian kapan harus beristirahat, ini menjadi penting.
Dan pemirsa, dalam rangka sukseskan mudik balik Lebaran 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda 2 kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk tim urai kemacetan. Dalam rangka menyukseskan mudik Lebaran 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda 2 kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk tim mengurai kemacetan. Tim urai kemacetan sendiri dibentuk guna mengantisipasi kepadatan jalan saat musim mudik balik Lebaran. Seperti diketahui, sekitar 193,6 juta jiwa diprediksi akan melakukan perjalanan mudik. Strategi untuk melayani masyarakat sangat diperlukan mengingat jalur darat masih menjadi primadona bagi para pemudik. Terutama nanti untuk antisipasi arus mudik dan arus balik tahun 2024 ini, di mana animo masyarakat ini cukup tinggi, ya. Kemudian lihat ANEP tahun lalu banyak sekali trouble spot yang mengakibatkan kemacetan maupun perlambatan, terutama untuk para pengemudi yang berhenti di bahu jalan atau mendapat gangguan. Karena tim inilah nanti yang akan menyelesaikan permasalahan itu, ya. Nanti di tiap Polda, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur, kita bentuk tim urai macet ini. Nanti cara bertindak yang dilakukan patroli, ya, sesuai dengan jam rawannya. Kemudian apabila dari command center ada laporan ada gangguan atau ada titik macet, ini tim inilah yang akan turun, ya, untuk mengurai kemacetan tersebut. Ya, ini kita menggunakan kendaraan tersebut, ya, dengan harapan nanti manuvernya ini cukup lincah, ya, karena tidak terlalu besar kendaraannya. Kemudian ini bentuknya adventure, ya, adventure, jadi lebih lincah lah. Kapolres lantas menambahkan dengan dibentuknya tim urai kemacetan dapat membantu memperlancar arus lalu lintas atau pengendara yang mendapati gangguan pada saat arus mudik dan balik. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.